Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutupi dosa. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini mengatakan bahwa yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ketika kita menjadi orang Kristen, tentunya inti menjadi orang Kristen bukan hanya percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi kita juga harus bisa mengasihi. Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa segala sesuatu seperti pelayanan, persembahan, ibadah, doa, ketaatan menjadi hal-hal yang mati kalau tidak ada kasih. Tentunya kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi sesama kita manusia. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa ketika kita mengasihi, maka yang paling utama kita kasihi yaitu saudara-saudara seiman kita. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jemaat yang terkasih, tentunya kasih kita kepada saudara-saudara seiman muncul dari kasih kita kepada Allah. Jadi, ketika kita mengenal Allah, tinggal di dalam Allah, maka kita mengasihi Allah dan kasih terhadap saudara-saudara seiman akan muncul dan tumbuh di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Karena kasih juga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita orang berdosa. Tentunya di dalam kehidupan kita ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain. Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa sikap yang merusak kasih kita kepada saudara-saudara seiman kita adalah sikap cenderung bertengkar, sikap cenderung tidak menghargai pendapat orang lain. Ada orang-orang yang memberikan kritikan dan kritikan yang diberikan bukan mengasihi tetapi membenci. Hal seperti ini tentu saja membunuh kasih yang ada di dalam diri kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa yang terutama ialah kasihi sungguh-sungguh seorang yang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jemaat yang terkasih, ada perbedaan yang sangat jelas antara menutupi dosa dengan menutup-nutupi dosa. Jangan kita mengira ketika teman kita berbuat salah, maka kita menutupi dosa teman kita, itu artinya kita mengasihi dia. Itu adalah pengertian yang salah. Kalau kita mengasihi saudara seiman kita, maka ada dosa yang dia lakukan, atas dasar kasih kita mengampuni dia. Ketika ada saudara seiman yang melakukan dosa, atas dasar kasih juga kita menegur saudara seiman itu, bukan karena dasar kita membenci dia. Jadi ketika kita mengasihi seorang akan yang lain, kita menegur dan kita mengampuni dosanya. Ini tentu saja menutupi banyak sekali dosa. Jemaat yang terkasih, kasih membuat kita tidak iri, kasih membuat kita tidak dengki, kasih membuat kita tidak dendam dengan orang lain ataupun saudara seiman kita. Tetapi kasih membuat kita berani mengampuni, berani menegur kesalahan. Itulah kasih yang menutupi banyak dosa. Kiranya kita belajar dari renungan hari ini dan
Ketika kita mengasihi saudara seiman kita, kita mengasihi orang di sekitar kita, maka ada hal-hal yang dibuat salah bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita dengan berani menegur karena kita mengasihi dia, bukan karena kita membencinya. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita dan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami sehingga rela mati bagi kami orang berdosa. Karena itu, ajar kami untuk bisa mengasihi seorang akan yang lain, terlebih saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.